Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 22 Juni, judulnya Nabi yang Enggan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Amin. Kisah Yunus di pasal 1-4, meskipun singkat, memberikan dampak yang cukup besar. Banyak orang percaya telah menemukan refleksi diri mereka dalam nabi yang enggan ini. Cerita ini juga mengandung nuansa luar biasa dari peristiwa masa depan. Dalam Matius 12 ayat 38-42, Yesus merujuk bagian dari kisah Yunus saat Yesus berbicara kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Pernyataan Yesus juga adalah pelajaran tentang penghakiman. Yesus menyatakan bahwa Dia lebih besar dari Yunus. Yesus tahu bahwa datang ke dunia ini berarti salib, dan Dia tetap datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Yunus 3 hari di dalam perut ikan besar karena dosa-dosanya sendiri. Yesus 3 hari di dalam kubur karena dosa-dosa kita. Itulah yang diperlukan untuk menyelamatkan yang terhilang. Sekarang ini kita mengenal Yunus sebagai nabi yang enggan, tidak mau pergi ke Niniwe. Dari sudut pandang manusia, mudah dipahami. Orang Asyur itu menjalankan rezim yang brutal. Lukisan Asyur penuh dengan adegan kekejaman yang tidak biasa. Orang-orang yang ditaklukkan dibunuh dengan metode paling kejam yang bisa dibayangkan. Siapa yang mau menghadapi kemungkinan memberitakan pertobatan di ibu kota mereka? Ada momen penting dalam cerita ini yang mungkin mengarah pada pergerakan umat sisa akhir zaman. Ketika Yunus ditanya siapa dia, Yunus menjawab, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Pernyataan dalam Yunus 1 ayat 9 ini sangat mirip dengan pekabaran malaikat pertama dalam Wahyu 14 ayat 7. Memang penekanannya pada Tuhan sebagai satu-satunya yang telah menjadikan lautan dan daratan. Tentu saja ini menunjuk kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Fakta ini menjadi dasar mengapa kita harus menyembah Tuhan, dan penyembahan adalah inti dari peristiwa-peristiwa akhir zaman. Pada saat yang sama, kita juga dituduh mengkhotbahkan pekabaran yang berpotensi tidak populer di Babel rohani. Untuk mengatakan keluarlah daripadanya umatku, seperti yang ditulis dalam Wahyu 18 ayat 4, adalah untuk memberitahu dunia bahwa mereka harus bertobat. Sebuah pekabaran yang hampir selalu memancing tanggapan negatif dari banyak orang. Bahkan ketika disampaikan dengan cara yang sebaik mungkin. Siapa di antara kita ketika bersaksi yang tidak menerima tanggapan negatif atau bahkan bermusuhan? Respon seperti ini memang sejalan dengan pekerjaan mengabarkan. Berapa banyak Yunus yang Anda temukan dalam diri Anda? Berdoalah minta tuntunan agar bisa lepas dari sikap yang salah ini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yunus 1 ayat 9. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit,
yang telah menjadikan lautan dan daratan. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.